Purbo ID kembali menyapa beranda YouTube Anda. Di kesempatan ini kita akan membuat kitchen set atas dari bahan triplek dengan sistem rangka. Dengan sistem rangka maka bobot dari kitchen set akan jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan menggunakan plywood solid. Cara pembuatannya juga cukup mudah, berbekal dengan skill dasar woodworking kita bisa menyelesaikannya. Jika kita mau belajar dan mencoba membuatnya, maka biaya yang kita keluarkan akan jauh lebih murah jika dibandingkan kita harus membeli atau memesan kepada orang. Seperti apa proses pembuatannya? Ya, simak videonya sampai selesai. Kita siapkan material untuk membuat frame atau rangka. Kita menggunakan plywood dengan ketebalan 12 mm. Kemudian kita belah dengan lebar sekitar 7 cm. Kita butuhkan kurang lebih dari setengah lembar plywood untuk membuat bahan rangka. Dan tentunya sisanya juga kita bisa manfaatkan untuk membuat rangka daun pintu. Dengan menggunakan slider kita potong bahan rangka sesuai dengan ukuran kitchen set yang akan kita buat. Pertama kita akan menyiapkan bahan untuk membuat bodi kabinet. Setelah material siap kita bisa mulai menggabungkan struktur rangka. Kita berikan lem secukupnya pada setiap sambungan. Dengan menggunakan staples U kita bisa mulai menggabungkannya. Kita berikan staples dari dua arah sehingga struktur rangka akan menjadi lebih kuat. Sambil menunggu lem kering kita menyiapkan bahan untuk membuat bagian penutup. Kita menggunakan triplek dengan ketebalan 4 mm yang nantinya akan kita jadikan sebagai penutup pada bagian luar. Sedangkan untuk bagian dalam kabinet kita siapkan material dari bahan melamento. Ukuran penutup kita lebihkan sekitar 1 cm dari ukuran asli rangka. Nanti setelah kita gabungkan sisanya bisa kita rapikan menggunakan trimmer atau menggunakan table saw. Kita berikan lem putih pada sisi rangka, begitupun juga pada bagian triplek penutup. Kemudian kita kuatkan dengan menggunakan nail gun. Sedangkan penutup pada bagian sisi dalam kita menggunakan melamento. Untuk perekatannya kita menggunakan lem kuning. Tujuannya agar lebih cepat melekat karena kita tidak menggunakan nail gun yang bisa merusak permukaan dari melamento. Setelah sisa penutup kita bersihkan, kita buat coakan seukuran dengan frame. Kita bisa menggunakan jigsaw atau gergaji manual. Silakan saja sesuaikan dengan ketersediaan alat yang ada di tempat teman-teman. Karena saya bekerja sendiri, untuk mempermudah proses perakitan, saya memanfaatkan klem siku dan juga nail gun sebelum dikuatkan dengan menggunakan skrup. Jika konten ini tiba-tiba muncul di beranda YouTube Anda, silahkan dipencet tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru menarik lainnya. Siapa tahu bisa Anda jadikan referensi untuk melakukan hobi kayu di rumah. Kita lanjutkan dengan memasang tatakan bawah atau penutup bagian bawah, dan ini adalah proses yang salah. Seharusnya kita pasang tatakan terlebih dahulu sebelum kita memasang sekat. Dan dari kesalahan tersebut saya mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Setelah struktur kabinet kita selesaikan, kita siapkan HPL untuk melakukan finishing pada bagian luarnya. Kita berikan lem secukupnya pada kedua sisi. Setelah lem agak mengering, kita bisa menempelkan HPL pada bagian yang akan kita finishing. Kemudian setelah lem merekat kuat, kita bisa merapikan sisanya dengan menggunakan cutter atau dengan menggunakan mesin trimmer. Kemudian kita rapikan sisinya menggunakan amplas untuk menghilangkan bagian yang tajam. Proses yang sama kita ulangi pada saat kita melakukan finishing pada bagian lace. Konsepnya bagian yang lebih banyak terekspos kita tempel belakangan untuk menutup sambungan ketika kita tidak akan melakukan penusiran pada sudut HPL. Sebelum melakukan finishing pada sisi luar pintu, kita siapkan lubang untuk menempatkan engsel sendok. Engsel yang kita gunakan berukuran 35 mm. Dan jenis engsel yang digunakan tipe A, B, atau C tergantung dari desain dan juga posisi dari penempatan pintu. Selanjutnya kita menyiapkan relaci yang nantinya akan kita pasang drawer untuk menempatkan beberapa botol. Detail penyetelan pintu dan pembuatan laci bisa teman-teman cek di konten saya yang lainnya. Setelah pintu disetting dan mendapatkan ukuran yang pas, kita bisa menyiapkan HPL untuk melakukan finishing pada bagian luarnya.
Kita belah HPL dengan menggunakan table saw. Selain lebih cepat, hasilnya juga akan lebih rapi. Kita manfaatkan sisa HPL untuk membuat les pintu. Kita belah dengan ukuran sekitar 2 cm. Atau teman-teman juga bisa membeli edging PVC, tentunya dengan warna dan corak yang mirip. Selalu gunakan pushstick untuk mendorong kayu atau HPL ketika fence dan blade sudah terlalu mepet jaraknya, agar jari kita aman. Karena keselamatan kita adalah hal yang utama, apapun itu alasannya. Kita akan memasang edging terlebih dahulu pada daun pintu. Untuk mempercepat proses pengeleman, kita bisa mengelemnya secara bersamaan seperti ini. Kita pasang bagian edging terlebih dahulu agar sudut HPL nantinya tertutup bagian yang lebih banyak terekspos pada bagian depan. Sisa edging kita potong menggunakan cutter, dan ini adalah cara termudah menurut saya. Selanjutnya sisa edging kita rapikan menggunakan kikir atau bisa menggunakan mesin trimmer. Tahap selanjutnya kita akan melakukan finishing pada bagian depan pintu. Kita berikan lem secukupnya, kemudian kita ratakan dengan satu arah gerakan ke arah luar untuk menghindari lem menumpuk pada bagian tengah yang akan berpotensi HPL akan menggelembung jika sudah ditempel. Setelah lem mengering, kita bisa melakukan penempelan HPL pada sisi yang akan kita finishing. Kita lanjutkan prosesnya dengan melakukan perapian pada sisi HPL. Kita menggunakan mesin trimmer dengan mata bearing flush. Tahap terakhir kita lakukan penyetelan pada penutup laci untuk penyimpanan botol. Setelah ukurannya sesuai, kita bisa melakukan finishing. Dan tak lupa kita juga pasang engsel hidrolik pada bagian kabinet penyimpanan rak piring untuk mempermudah proses buka tutupnya. Dan seperti ini hasil akhirnya, kitchen set yang kita buat berbahan triplek dengan sistem rangka tentunya akan lebih ringan dan lebih aman jika kita gantung pada tembok dinding kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan konten terbaru menarik lainnya. Share jika konten ini bermanfaat, sampai ketemu di project selanjutnya.